Pernyataan dari Sylvanie Austin Pasaribu dinilai sebagai pukulan telak bagi Vanuatu yang mencampuri urusan dalam negeri terkait Papua dalam sidang umum PBB pada Sabtu tanggal 26 September tahun 2020. Namun sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini, agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari kami, karena like dan subscribe itu gratis. Dan jangan lupa beri tanggapan Anda tentang video ini di kolom komentar. Dalam sidang tersebut Sylvanie menegaskan bahwa Vanuatu bukanlah representasi dari Papua. Hal ini bermula dari rekaman video resmi PBB. Menurut Sylvanie, Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang cara Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri. Pasalnya, hampir setiap tahun sidang umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Papua. Berikut pernyataan lengkap Sylvanie Austin Pasaribu pada Vanuatu di sidang umum PBB. Saya angkat bicara untuk menggunakan hak jawab Indonesia atas pernyataan yang dibuat oleh Vanuatu. Sangat memalukan bahwa negara ini memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia menjalankan pemerintahan. Sejujurnya saya bingung, bagaimana sebuah negara mencoba untuk mengajarkan negara lain tapi tidak memindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental piagam PBB. Izinkan saya memberitahu mereka hal berikut agar mereka bisa melakukan sesuatu yang benar. Prinsip fundamental tersebut adalah tidak mengintervensi urusan domestik negara anggota lain dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah negara lain. Jadi sampai Anda selesai dengan urusan negara Anda sendiri, mohon simpan nasihat itu untuk diri Anda sendiri. Presiden Indonesia menyatakan beberapa hari yang lalu dan saya mengutip, kita harus mengedepankan pendekatan yang saling menguntungkan antar negara. Seruan tersebut digaungkan oleh para pemimpin dunia sepanjang minggu ini, tetapi negara Vanuatu memilih yang sebaliknya. Pada saat krisis kesehatan darurat dan kesulitan ekonomi yang besar, mereka, Vanuatu, memilih untuk menanamkan permusuhan dan menabur perpecahan dengan gerakan separatisme. Indonesia terdiri dari lebih dari ratusan suku bangsa. Bangsa yang majemuk dan multikultural dengan ribuan suku dan ratusan bahasa daerah tersebar di lebih dari 17.400 pulau berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Kami menghargai keberagaman. Kami menghormati toleransi. Dan setiap orang memiliki hak yang sama di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini. Kami juga telah mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di mana setiap individu memiliki hak yang sama di bawah hukum. Selanjutnya kami telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Menariknya, Vanuatu bahkan belum menandatanganinya. Dan bagaimana seseorang bisa berbicara tentang mempromosikan hak masyarakat adat, ketika ia bahkan tidak menandatangani konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai instrumen hak asasi manusia. Hal ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan, apakah mereka benar-benar peduli dengan masyarakat adat? Lebih penting lagi, Vanuatu belum menandatangani dan meratifikasi konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Kami meminta pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia kepada rakyat Anda dan kepada dunia. Tuduhan hak asasi manusia adalah tipikal kisah tinggi yang mereka jual dan panggung selama bertahun-tahun di aula. Izinkan saya memberitahu mereka, Vanuatu, Anda, Vanuatu, bukan representasi orang Papua, dan berhentilah berkhayal mengenai hal itu. Siapa sosok Sylvanie Austin Pasaribu? Atas aksinya tersebut, Sylvanie pun mengundang decak kagum publik di tanah air dan membuat publik penasaran terhadap sosoknya. Dikutip dari situs kemlu.go.id, Sylvanie Austin Pasaribu menjabat sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York, Amerika Serikat.
Ia merupakan salah satu diplomat muda Indonesia yang bertugas di sana. Dikutip dari Tribun News, Silvani merupakan lulusan jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran Unpad Bandung, Jawa Barat. Kemudian ia berkarir di Kementerian Luar Negeri Kemenlu, dan berkuliah di Universitas Sydney untuk mendapat gelar S2. Silvani juga pernah bertugas sebagai atase kedutaan RI di Inggris sebelum bertugas di kantor perwakilan tetap RI untuk PBB di New York. Saat Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN pada 2018, Silvani masih tergolong pegawai baru Kemenlu. Meskipun demikian, ia sudah terjun menjadi LO dalam acara tersebut. Representative of Indonesia. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Madam President, the President of Indonesia stated a few days ago in this great hall of nations, and I quote, "We must promote a win-win approach in building relations among states that is mutually beneficial," unquote. Indeed, such a call was echoed by world leaders throughout this prominent week. But this ignorant country chooses the contrary. At times of an emergency health crisis and great economic adversity, it prefers to instill enmity and sow division by guising their advocacy for separatism with flowery human rights concern. Indonesia, comprising of more than hundreds of ethnic groups, a diverse and multicultural nation with thousands of tribes and hundreds of local languages, spreading across more than 17,400 islands, is committed to human rights.